Sudah cukup volumenya. Harus saya kurang keras volumenya atau bagaimana? Pas ya. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Sampai suara-suara, sampai gimana ini maksudnya Mas Darman? Ada suara-suara yang lain masuk emangnya? Mbak Sri Mulyani ini murid baru ya, Mbak? Kok salam kenal? Oh gitu. Oke, salam kenal juga kalau gitu Mbak Sri. Ya, nggak apa-apa Mbak Rani. Kalau gitu Mbak Sri, coba nanti setelah pelajaran ini, jadi Mbak Sri ini harus menyusul 2 materi sebelum materi yang sekarang. Jadi kita sudah membahas yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah sekarang ini materi yang ketiga, yaitu ekosistem ya. Jadi 3 materi ini semuanya saling berkaitan ya, dari ciri-ciri makhluk hidup, kemudian klasifikasi makhluk hidup, dan ekosistem ya. Setelah materi ini baru kita UTS ya. UTS-nya jadi minggu depan. Jadi ada 3 materi untuk UTS ya. Oke, kita mulai saja materi baru ini tentang ekosistem. Ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa arti dari ekosistem? Nah, Mas Darman nih, gimana Mas Darman? Pernah baca di Google? Oke, kalau gitu kita lihat ya, apa arti dari ekosistem. Oke, jadi ekosistem ini merupakan suatu sistem yang ada di lingkungan kita, di mana makhluk hidup di dalamnya itu memiliki suatu hubungan ya. Nah, komponen-komponen ekosistem ini yang paling sederhana adalah individu ya. Individu ini merupakan makhluk hidup tunggal. Contoh, seekor citah ya. Jadi ini contohnya adalah contoh dari individu. Nah, seekor citah ya, apakah dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya? Kan citah ini termasuk binatang karnivor ya. Nah, bisa nggak citah hidup sendiri tanpa makhluk hidup lainnya? Nah, Mbak Luna bisa, kata Mbak Luna. Mas Dharma tidak. Coba alasannya kenapa bisa dan kenapa tidak, Mas Dharma sama Mbak Sofia Karin nih.
karena masuk dalam binatang predator. Oke. Terus kenapa nih kalau dia binatang predator, kenapa kok dia nggak bisa hidup sendiri? Nah itu dia Mbak Mimi nih. Karena cheetah membutuhkan binatang lain untuk dimakan, ya. Jadi kalau misalkan makanannya habis, binatang lain yang bisa dimakannya sudah tidak ada, lama-kelamaan cheetah juga mati, ya kan? Jadi seekor cheetah itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Nah, cheetah, ya, iya betul, ya. Kita sebagai individu itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi dia pasti membutuhkan binatang lainnya, atau setidaknya dia juga biasanya hidup bergerombol, berkumpul dengan sesama cheetah itu sendiri, ya. Nah, jadi individu-individu sejenis yang berkumpul itu menjadi sebuah populasi, ya. Jadi populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh misalkan ini dilihat ada di padang rumput, kita bisa melihat ada populasi dari kuda zebra. Kemudian ada populasi dari gajah, ya, itu binatang. Tapi kita bisa lihat juga populasi tumbuhan. Ini rumputnya kelihatan kan ada dua jenis, ada yang warnanya coklat dan ada yang warnanya hijau, ya. Nah, itu populasi yang ada pada gambar yang ada di layar, ya. Nah, kepadatan populasi ini bisa dihitung. Jadi kepadatan populasi ini maksudnya adalah jumlah individu sejenis dalam satuan luas tertentu, ya. Nah, ini bisa dihitung dengan rumusnya ketinggalan. Oh, ini dia ngumpet di sini, ya. Kecil bener ini rumusnya. D sama dengan N per A, ya. Dimana D ini adalah kepadatan populasi. Kemudian N ini adalah jumlah individu sejenis. Kemudian A ini adalah luas daerah. Nah, jadi kalau misalkan contohnya pada sebuah padang rumput ada pada sebuah padang rumput seluas katakanlah 1000 meter persegi, terdapat 300 ekor cacing.
Nah, berapakah kepadatan populasi cacing tersebut? Nah, ini ya matematika sedikit. Nah, ini mudah menghitungnya. Jumlah individunya 300 dibagi 1000. Nah, jadi hasilnya 0,3 cacing 0,3 cacing per meter persegi. Jadi kalau begini artinya pada 3 meter persegi padang rumput baru ditemukan satu cacing, baru ada satu cacing. Jadi cacingnya jarang sekali ini. Oke. Nah, populasi ini bisa berubah-ubah ya. Jadi sama halnya dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini bisa berubah-ubah. Penduduk di Jakarta setiap lebaran akan meningkat. Nah, sedangkan di kota-kota lain mungkin akan turun. Nah, ini penyebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa populasi ini bisa berubah jumlahnya? Ada yang tahu kenapa bisa berubah-ubah? Mbak Luna, Mbak Siti, Mas Dharma, Mbak Mimi. Ya, ini imigrasi. Kalau imigrasi mah ini tempat bikin paspor. Nah, kelahiran satu. Terus yang lain apalagi Mbak Sofia Karin? Nah, kematian 2. Barani. Terus apa lagi? Jadi dia bisa berkurang ya karena kematian atau emigrasi ya. Jadi bukan imigrasi tapi emigrasi ya. Nah, ini 2 faktor yang bisa menyebabkan berkurangnya populasi ya. Atau bisa juga dia berubah karena kelahiran dan imigrasi. Oh ya, benar berarti ya tadi Mbak Sofia Karin. Jadi kalau ini dia berkurang, ini dia bertambah, ini dia berkurang, dan ini dia bertambah. Nah, itu apa tuh mortalitas? Artinya apa tuh Mas Dharma? Tahu nggak? Mortalitas itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Perpindahan bukan.
Mortalitas itu ini kematian, ya, jumlah kematian. Ini mortalitas. Jadi kalau emigrasi ini perpindahan ke tempat lain dan imigrasi ini pertambahan, ya. Nah, kemudian seluruh populasi dari makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu akan membentuk sebuah komunitas. Jadi contoh misalkan, ya, tadi di gambar yang tadi padang rumput, di gambar padang rumput itu di sana tadi ada populasi zebra, ada populasi gajah, kemudian ada populasi rumput. Nah, populasi-populasi ini bergabung menjadi sebuah komunitas, ya. Natalitas apa? Natalitas itu lawan dari mortalitas, ya. Jadi apa tuh lawan dari mortalitas? Natalitas itu kelahiran, ya. Nah, contoh ini ada sebuah komunitas di bawah laut, ya, ada terumbu karang, ya. Kemudian ada ganggang. Kemarin kita baru belajar, ya, tentang ganggang. Terus ikannya juga macam-macam. Nah, ini membentuk sebuah komunitas. Nah, ada populasi ganggang, ada populasi terumbu karang, ada populasi, mungkin ada porifera, ya, ada rumput laut. Nah, populasi-populasi ini bergabung menjadi sebuah komunitas di mana setiap populasi memiliki fungsinya masing-masing. Nah, nanti fungsi-fungsinya ini yang kita pelajari lagi. Nah, kalau tadi kita berbicara selalu makhluk hidup, ya. Jadi makhluk hidup itu, tadi kan ada individu, kemudian bergabung jadi populasi, kemudian bergabung jadi komunitas. Nah, kemudian komunitas ini dibarengi dengan keberadaan sebuah atau benda-benda yang mati, ya. Nah, itu menjadi ekosistem, ya. Jadi dalam sebuah ekosistem terdiri dari komponen biotik. Komponen biotik ini adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistemnya, dan juga komponen abiotik. Abiotik ini lawan dari biotik. Kalau biotik semua makhluk hidup, maka abiotik ini terdiri dari benda tak hidup, ya. Jadi kalau tadi kita lihat gambar sebelumnya, ya, di sini ada ikan, ada terumbu karang, ya, itu komponen biotiknya. Kalau komponen abiotiknya ada apa? Ada yang tahu nggak? Nah, batu karang. Terus apa lagi? Komponen abiotiknya selain batu karang. Air, ya. Air. Terus
Nah, kalau rumput laut itu biotik apa abiotik? Kalau rumput laut biotik atau abiotik? Biotik. Kenapa dia biotik? Kenapa dia biotik? Karena dia makhluk hidup, ya kan? Rumput laut itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Ya, jadi dia biotik. Abiotik satu lagi yang ada di sini mungkin cahaya matahari ya. Cahaya matahari itu termasuk komponen abiotik ya. Oke, komponen biotik ini berdasarkan perannya dalam sebuah ekosistem dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang terakhir adalah dekomposer ya. Nah, ini udah kayak jualan aja nih, ada produsen, ada konsumen ya. Cuman terminologinya bukan seperti itu ya. Nah, apakah peranan produsen dalam sebuah ekosistem? Nah, produsen ini adalah golongan makhluk hidup. MH ini maksudnya makhluk hidup ya. Golongan makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri. Nah, coba sambil review nih. Golongan makhluk hidup seperti apa yang bisa menghasilkan makanan sendiri? Masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada golongan nih, ada beberapa makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, tumbuhan. Kenapa tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri? Jamur tumbuhan bukan? Jamur tumbuhan bukan. Jamur tumbuhan bukan. Tumbuhan. Kalau tumbuhan dia bisa masak makanan sendiri nggak? Jamur tidak. Jadi tidak semua tumbuhan tidak yang bisa masak makanan sendiri. Nah, yang seperti apa nih yang bisa masak makanan sendiri nih? Jadi tumbuhan seperti apa yang bisa memasak makanan sendiri? Lupa lagi nih kelihatan nih. Pohon-pohonan. Kenapa pohon-pohonan bisa masak makanan sendiri? Yang mempunyai klorofil. Jadi yang bisa masak makanan sendiri itu adalah
tumbuhan yang punya klorofil, ya kan? Kalau jamur punya klorofil nggak? Tidak, ya kan? Kenapa jamur tidak punya klorofil? Ya kelihatan kan, warnanya tidak hijau, ya. Nah, disebut makhluk hidup apa? Makhluk hidup yang bisa memasak makanan sendiri, istilahnya apa? Ya nggak apa-apa Mbak Yeyen, selamat datang. Asimilasi. Asimilasi itu gimana tuh? Autotrofi ya. Autotrof ya. Kalau yang bisa menghasilkan makanan sendiri autotrof, karena makhluk hidup yang autotrof itu memiliki klorofil. Kalau lawannya, apa istilahnya lawannya? Yang nggak bisa masak makanan sendiri. Heterotrof. Heterotrof. Oke. Jangan lupa ya. Takutnya nanti keluar UTS minggu depan. Jadi contohnya tumbuhan hijau ya. Nah, kalau tadi produsen, sekarang konsumen. Nah, konsumen ini adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri ya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki klorofil. Mereka tidak memiliki klorofil. Sebentar, sekalian nih. Kalau proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan disebut apa? Ada yang ingat gak? Kita sudah membahasnya ketika membahas ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang salah satunya adalah membutuhkan makanan ya. Nah, kalau tumbuhan dia kan bisa masak makanan sendiri katanya tadi ya. Jadi dia digolongkan ke dalam kelompok produsen. Nah, proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan disebut apa? Fotosintesis, betul. Kalau menumpang pada tumbuhan lain itu bukan proses masak makanan sendiri, Mbak Sofia Karin. Jadi itu namanya parasitisme ya. Contohnya jamur. Jamur membutuhkan tumbuhan lain sebagai tempat hidup dan berkembang. Kenapa? Karena jamur tidak bisa memasak makanan sendiri, sehingga dia menumpang hidupnya ke tumbuhan lain dan menyerap saripati makanan yang dihasilkan tumbuhan inangnya ya. Jadi yang benar proses memasak makanan pada tumbuhan ini disebutnya fotosintesis. Nah, yang dibutuhkan pada saat proses fotosintesis ini salah satunya klorofil, air. Terus apa? Dia membutuhkan apa dan menghasilkan apa? Ini kaitannya dengan pernapasan nih.
membutuhkan oksigen. Betul salah? Mengeluarkan oksigen membutuhkan. Jadi hasil dari fotosintesis ini dia menghasilkan oksigen, tapi justru dia membutuhkan karbon dioksida ya. Itulah kenapa kalau misalkan kita berdiri di bawah pohon di siang hari akan terasa sejuk ya, segar, karena dia menghasilkan oksigen sebagai salah satu produk dari proses fotosintesis ya. Dia mendaur karbon dioksida menjadi oksigen. Makhluk hidup yang tidak membuat makanan sendiri contohnya kijang atau harimau ya. Kijang makannya apa? Kijang makan rumput ya, disebutnya herbivora. Kemudian harimau ya dia makan daging, kijang salah satunya ya. Nah, yang terakhir dekomposer. Apa itu kira-kira dekomposer? Ya. Tadi kan ada produsen, kemudian ada konsumen. Produsen menghasilkan makanan sendiri, artinya dia tidak memakan, tapi dia hanya dimakan. Nah, kalau konsumen, dia bisa memakan dan bisa juga dimakan ya. Nah, kalau dekomposer apa? Ada yang tahu nggak? Mbak Luna tuh nanya tuh, apa itu dekomposer, kata Mbak Luna. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar? Dekomposer itu adalah kelompok makhluk hidup yang bertugas menguraikan kembali zat-zat makanan yang terdapat pada makhluk hidup yang telah mati ya. Jadi untuk tumbuh ya, tumbuh dengan subur, tumbuhan itu memerlukan tanah yang subur. Nah, salah satu tanah yang subur adalah tanah yang dihasilkan dari proses penguraian makhluk hidup lainnya menjadi unsur hara ya. Jadi kan kalau misalkan salah satu pupuk yang bisa digunakan untuk membantu pertumbuhan tumbuhan adalah pupuk apa? Kompos ya kan. Nah, pupuk kompos ini bisa dibuat dari contohnya sampah-sampah seperti daun pisang atau sisa-sisa potongan buah yang tidak termakan gitu ya. Nah, itu dibusukkan ya. Dibusukkan menjadi pupuk kompos. Nah, itu jadi unsur hara. Nah, pembusukan itu dilakukan oleh dekomposer ya. Nah, selain itu juga makhluk hidup yang sudah mati seperti misalkan ya katakanlah seperti kita gitu, manusia kan. Manusia dikubur di tanah, nah nanti kan diuraikan ya. Diuraikan kembali menjadi tanah gitu kan. Nah, ini adalah tugas dekomposer yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati.
Kemudian pembagian yang berikutnya, pembagian pengelompokan komponen biotik yang berikutnya. Kalau tadi komponen biotiknya dikelompokkan berdasarkan perannya dalam sebuah ekosistem, ya, berdasarkan perannya. Nah, sekarang berdasarkan cara memperoleh makanannya, ya, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada dua, dan ini sudah kita kenal dengan baik, tadi sudah disebutkan, yaitu organisme autotrof, dan yang kedua adalah organisme heterotrof. Saya kira sudah jelas ya, organisme autotrof itu apa, heterotrof apa, sehingga saya tidak perlu menjelaskannya lebih jauh. Nah, berdasarkan jadi antar komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem, mereka menciptakan suatu hubungan, ya, suatu hubungan. Contohnya, cacing menyuburkan tanah, ya. Cacing ini sebagai komponen biotik dan tanah sebagai komponen abiotik, ya. Cacing itu hidupnya kan di dalam tanah, dia akan bergerak mencari makanan. Nah, pergerakan cacing itu halo juga, apakah suara saya terdengar? Oh, kirain Mbak Yayan nanya halo-halo, penyakitnya udah kambuh lagi. Maksudnya bukan penyakit Mbak Yayannya, penyakit tablet atau laptopnya atau handphonenya. Wah, nular kembarani ini sekarang. Barani nggak ada suaranya nih. Ada ya. Manjat tower tuh kata Mas Dharma. Sinyalnya putus-putus, disambungin sinyalnya biar nggak putus-putus. Oke, jadi kembali lagi. Nah, si cacing ini bergerak mencari makanan sehingga membuat struktur tanah itu menjadi berongga, ya. Nah, rongga-rongga itu mengandung udara. Jadi udara yang berada di dalam tanah itu selain udara di dalam tanahnya selain membantu proses penyerapan zat-zat hara oleh akar tanaman, juga menyebabkan hidupnya mikroorganisme tertentu, ya. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya tanahnya menjadi gembur, ya. Kemudian contoh hubungan antara komponen abiotik dan biotik lain adalah hubungan tumbuhan terhadap tanah dan udara, ya. Tadi sudah saya jelaskan dan teman-teman juga sudah masih ingat pastinya, ya, bahwa fotosintesis ini menyerap karbon dioksida
yang mana karbon dioksida ini bersifat racun bagi makhluk hidup, ya, bagi manusia. Nah, racun ini dihisap oleh tumbuhan hijau yang berklorofil sebagai salah satu bahan untuk memasak dalam proses fotosintesis, dan kemudian dilepaskan kembali sebagai oksigen, ya. Jadi mendaur ulang oksigen, ya. Jadi tumbuhan ini punya peran terhadap udara, ya. Lalu bagaimana terhadap tanah? Nah, tumbuhan juga punya peran terhadap tanah. Jadi tanah itu bukan hanya diambil zat haranya oleh tumbuhan, tapi juga tumbuhan memberikan zat-zat baru agar tanahnya tetap subur. Jadi kan daunnya itu berguguran, kemudian membusuk dan berubah menjadi humus, ya. Humus inilah yang akan mengganti zat hara dari tanah yang hilang, ya. Jadi ada hubungan yang saling menguntungkan antara komponen biotik dan abiotik yang ada pada tanah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Mau nanya apa mau ditanya nih? Kalau Mbak Yayan belum masuk tadi, nanti lihat YouTube aja Mbak. Atau sekarang saya kebenaran mau review nih. Oke, yang decomposer tadi belum paham. Baik, kalau begitu saya jelaskan. Oke. Jadi decomposer ini merupakan kelompok makhluk hidup yang bertugas menguraikan kembali zat makanan yang mati yang terdapat pada makhluk hidup yang telah mati, ya. Nah, contohnya begini. Kalau misalkan daging hewan, ya, daging sapi katakanlah, ditaruh kelamaan, itu lama kelamaan jadi gimana? Busuk. Kemudian ada apa? Keluar binatang apa biasanya? Nah, belatung, ya. Belatung ini merupakan salah satu contoh dari decomposer, ya. Daging yang sudah mati kan seharusnya dikubur, ya. Nah, si belatung ini menguraikan daging tersebut menjadi unsur-unsur hara. Ya, kalau buat manusia proses pembusukan daging ini tidak baik, ya. Jadi kalau kita konsumsi daging yang sudah busuk, ya, kita itu bisa mendatangkan penyakit berbahaya bagi kesehatan. Tapi kalau di dalam tanah, proses pembusukan ini justru bisa menambah zat unsur hara dari dalam tanah, ya. Contoh paling sederhana, ya, bisa belatung, bisa cacing, bisa juga sebenarnya jamur, ya, jamur yang bersifat saprofit, ya.
sekarang sudah paham Baluna dan yang lainnya tentang decomposer? Ya, sama-sama. Baik, kita review dulu ya. Coba, dalam sebuah ekosistem, komponen makhluk hidup yang paling sederhana disebut apa? Komponen makhluk hidup yang paling sederhana pada suatu ekosistem. Bukan Monera. Kan tadi ada tingkatan-tingkatannya tuh. Pertama ada apa, kemudian berkumpul menjadi apa. Nah, kemudian berkumpul lagi jadi apa. Nah, bab ini. Jadi yang paling sederhana adalah individu ya. Oke, kemudian sekumpulan individu yang ada pada daerah tertentu berkumpul jadi satu. Nah, itu membentuk apa? Populasi ya. Nah, populasi ini jumlah populasi ini, kepadatan populasi ini pada suatu area tertentu bisa berubah-ubah ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi tersebut? Kematian 1, kelahiran 2, kelahiran kematian. Terus apa lagi? Imigrasi. Terus apa lagi? Emigrasi. Oke. Nah, kemudian populasi ya, beberapa populasi makhluk hidup pada suatu area tertentu bergabung menjadi satu kesatuan yang disebut apa? Jadi kalau ada populasi semut jadi satu sama populasi cacing, kemudian nanti mungkin ada populasi belalang. Nah, bergabung menjadi komunitas ya. Oke. Kemudian pada sebuah ekosistem ada dua komponen besar yang membentuk ekosistem tersebut. Nah, komponen apa aja tuh? Satu, komponen biotik. Yang kedua, komponen apa? Komponen abiotik.
Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Ya nggak apa-apa Pak ini. Yang bisa hidup sendiri. Terus apa lagi nih? Terdiri dari semua makhluk hidup. Belum ada yang tepat nih. Oh ya, ini ada. Semua Bamimi, semua makhluk hidup yang berada di dalam ekosistem. Sama dengan Baluna nih, semua makhluk hidup yang berada di ekosistem. Komponen biotik. Kalau abiotik, semua makhluk hidup yang berada dalam komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk benda yang tidak hidup. Oke. Baik, nah sekarang komponen biotik dulu. Komponen biotik ini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Salah satu pembagiannya adalah dikelompokkan berdasarkan peranannya. Nah, berdasarkan peranannya, komponen biotik ini dibagi menjadi 3. Apa aja tuh? Komponen apa aja nih? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke. Makhluk hidup seperti apa yang digolongkan ke dalam kelompok produsen? Komponen apa saja? Makhluk hidup apa saja yang termasuk ke dalam kelompok produsen? Seperti tumbuhan yang mempunyai daun hijau atau punya klorofil, artinya
Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok produsen adalah makhluk hidup yang bisa memasak makanan sendiri atau yang menghasilkan makanan sendiri, ya. Baik, saya lanjutkan lagi penjelasan saya. Hubungan antara komponen ekosistem ini udah. Nah, hubungan antara komponen abiotik salah ini ya, maksudnya dengan komponen antar komponen biotik. Ini salah. Alah. Dah. Hubungan antar komponen biotik ada dua, yaitu rantai makanan, kemudian jaring makanan, dan yang ketiga piramida makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu, ya. Jadi rantai makanan ini selalu dimulai dari tumbuhan hijau yang bertindak sebagai produsen, ya, dan merupakan sumber makanan bagi konsumen tingkat pertama. Gak ada suaranya lagi. Siapa yang gak dengar suara saya selain Barani? Siapa yang gak dengar suara saya? Oke, ada ya, yang lain ada ya, nggak ada masalah yang lain ya. Baik, jadi ini ada rumput. Rumput ini merupakan produsen. Jadi kalau produsen cuman dimakan, nggak mau makan ya. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, kemudian konsumen yang memakan produsen langsung disebut konsumen tingkat pertama. Ya. Nah, konsumen ini biasanya konsumen ini biasanya mengalami dimakan dan memakan, ya. Jadi tikus ini memakan rumput, tapi nantinya dia dimakan ular, ya. Jadi sekali lagi, konsumen tingkat pertama itu adalah konsumen yang memakan produsen langsung. Sedangkan ini konsumen tingkat kedua. Apa maksudnya konsumen tingkat kedua? Yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama, ya.
dan begitu seterusnya sampai konsumen tingkat terakhir. Ini konsumen tingkat ketiga, ya. Paham? Jadi produsen, terus konsumen tingkat 1, dari konsumen tingkat kedua, dan konsumen tingkat ketiga. Paham tentang perbedaan peranan pada rantai makanan? Oke. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Nah, jaring makanan ini merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubung, ya. Jadi rantai makanan tadi dikumpulkan membentuk jaring-jaring makanan, ya. Sehingga yang terlihat pada prosesnya tidak hanya terjadi pada satu arah saja, ya. Seperti contohnya di sini ada bunga sepatu dan ada sawi, ya, sebagai produsen. Ini produsennya dua nih. Produsen. Kenapa mau saya jadi ngaco? Nah, kemudian makhluk hidup apa aja yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama dalam jaring makanan ini? Yang jadi konsumen tingkat pertama. Ulat, belalang, dan tikus. Oke. Ulat, belalang, dan tikus. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir, piramida makanan, ya. Piramida makanan adalah komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin kecil, ya. Biasanya makin ke atas itu adalah makin dia adalah predator. Jadi pada piramida makanan, produsen lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat kedua juga jumlahnya pasti lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Nah, piramida makanan pada suatu ekosistem ada yang hanya memiliki satu puncak dan ada yang memiliki lebih dari 2 puncak, ya. Jadi yang berada pada posisi paling atas disebutnya adalah predator. Jadi predator ini adalah ujung dari sebuah tumbuhan, sebuah piramida makanan, Oke, nggak apa-apa Mbak Rani. Oh ya, ini saya pertemuan sekarang masih
nyicil utang ya. Ini yang terakhir. Jadi utang saya lunas pada malam ini 3 jam kan ya. Jadi ada 3 pertemuan. Nah mulai minggu depan kita belajar normal seperti biasa. Jadi 1,5 jam lagi ya, 3 jam pelajaran. Ya berarti sampai jam 11 Mbak Luna. Kirain utang duit. Oke. Kalau ada yang mulai mengantuk, silakan ngambil kopi dulu, boleh. UTS IPA-nya kapan? UTS IPA-nya minggu depan Mbak Yayan. Semangat bener nih Mbak Yayan pengen UTS. Agak ngantuk ya, nggak ada hitung-hitungan ya. Iya, yang lain kan UTS soalnya nggak ada yang utang. Kalau saya kan ngutang 1 pertemuan, jadi saya mundur 1 minggu UTS-nya. Iya kan, bener nggak? Bener kan? Jadi sekarang minggu ini kerjain dulu tes yang lain. Minggu depan khususon buat kerjain UTS IPA. Jadi minggu depan fokus di UTS IPA, jadi nilai IPA-nya bagus gitu kan. Udah mah nggak ada hitung-hitungan. Nanti habis UTS ada 1 materi hitungan tentang kecepatan dan percepatan, tentang gerak lurus ya. Tapi gampang kok. Tanya aja Mas Dharma jagoan. Ya kan Mas Dharma udah belajar. Udah dijadiin contoh lagi sama saya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tinggal 1/2 jam lagi kok. Baik, jadi piramida makanan ini komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya makin kecil ya. Jadi sekarang kita lihat di bawah ini ya binatang yang kecil-kecil ya. Seperti udang, kepiting, ikan kecil, kerang laut gitu kan. Kemudian naik ke tengah ada karnivor ya. Karnivor ini binatang ikan yang lebih besar ya, yang memakan ikan yang lebih kecil ya. Tapi yang di tengah ini masih dimakan lagi oleh hiu yang berperan sebagai top predator ya. Nah, jadi komposisinya harus seperti ini ya. Tapi kadangkala ada intervensi manusia yang menyebabkan
piramida makanan ini menjadi tidak seimbang ya. Contoh misalkan kepiting sama udang lobsternya sama kerangnya banyak ditangkepin ya. Ditangkepin sehingga apa? Nah, ini yang konsumen tingkat keduanya kehilangan makanan. Ya. Ya, betul. Karnivora makan Crustaceae. Nah, jadi karnivornya yang konsumen tingkat keduanya kehilangan sumber makanan. Karena yang bawahnya ini banyak ditangkepin. Nah, jadi piramidanya nggak seimbang. Yang bawah ini harusnya lebih banyak, jadi lebih sedikit. Akhirnya apa? Nanti karnivornya ikut mati. Ya. Ikut mati, kemudian top predatornya juga terganggu. Nah, ketidakseimbangan itu akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Ya. Yang di tengah juga yang tengah juga ditangkepin, jadi predatornya kasihan, kehilangan makanan. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sih makhluk hidup ini berinteraksi pada sebuah ekosistem, ya? Pada sebuah ekosistem. Jadi ada interaksi terjadi yang terjadi pada satu individu dengan individu lainnya, ya. Nah, bentuk-bentuk interaksi organisme ini dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Yang pertama predasi dan kompetisi, yang kedua simbiosis, yang ketiga antibiosis. 3 ternyata Mas Dharma. Predasi dan kompetisi, ya. Nah, predasi kompetisi ini merupakan predasi dulu. Predasi adalah hubungan makan dimakan antar konsumen. Tadi udah saya jelaskan, ya. Nggak apa-apa Mbak Luna, nanti saya upload aja slide-nya ke grup, ya, buat belajar. Nah, predasi adalah hubungan, sedangkan kompetisi terjadi karena adanya lebih dari satu macam organisme yang membutuhkan satu jenis makanan yang sama. Jadi terjadi pada kompetisi, sebagai contohnya tadi, ya. Kita mundur lagi, nyari gambar yang tadi di jaring makanan. Nah, di sini sawi dimakan oleh tikus, belalang, sama burung pipit. Nah, jadi ada 3 konsumen yang memakan sawi. Nah, jadi terjadi kompetisi antar ketiga konsumen ini untuk menghabiskan si sawi, ya. Ditambah lagi sawinya diambil sama manusia, dibikin sayur gitu kan. Jadi terjadi kompetisi antar makhluk hidupnya, ya. Ini yang dimaksud dengan kompetisi. Burung pipit, oh salah saya, kok burung pipit makan sawi? Berarti ada 2, cuman 2 yang makan sawi nih. Salah 3, maksudnya sama ulat. Ya, terima kasih atas koreksinya, ya. Sama ulat, ya. Jadi kompetisi memakan sawi ini melibatkan 3
makhluk hidup lain, yaitu tikus, belalang, dan ulat ya. Yang paling enak ulat, makanannya ada dua, bisa makan sawi, bisa makan bunga sepatu ya. Nah, pola interaksi yang kedua adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini ada 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara organisme yang saling menguntungkan. Ada yang tahu nggak contohnya gimana nih? Yang mutualisme ini, yang saling menguntungkan. Kupu-kupu dan bunga, gimana tuh Mbak Sofia Karin? Hubungan kupu-kupu dan bunga menguntungkannya gimana tuh? Kupu-kupu menghisap madu, terus bunganya gimana bunganya? Untungnya bunga kenapa? Kalau saling menguntungkan ini artinya kupu-kupunya diuntungkan, bunganya diuntungkan. Nah, mantap. Jadi kupu-kupu menghisap madu dari bunga, kemudian bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Jadi review nih. Apa itu proses penyerbukan? Bajayan, apa nih proses penyerbukan nih? Jatuhnya benang sari kemana? Benang sari jatuh ke kepala putik. Kepala itik. Salah ketik kali ya. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau jatuh ke kepala putik benang sarinya, maka itu proses apa tuh? Penyerbukan ini proses apa? Proses perkembangbiakan ya di dalam bunga. Nah, itu contoh dari simbiosis mutualisme kupu-kupu dan bunga. Nah, kemudian simbiosis komensalisme, ada yang tahu nggak nih? Apa nih komensalisme?
Simbiosis komensalisme, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Gimana tuh? Jadi komensalismenya apa nih Mas Dharma? Artinya hanya satu pihak yang mendapat keuntungan, sementara pihak lainnya rugi nggak? Enggak ya. Jadi kalau komensalisme yang satunya diuntungkan, yang lainnya biasa aja. Diuntungkan enggak, dirugikan juga tidak ya. Contohnya ikan remora dan ikan hiu ya. Oh, kok nggak ada gambarnya? Jadi si ikan remora ini suka berenang di samping ikan hiu ya. Ketika ikan hiu mendapatkan mangsanya, itu nanti ada sisa-sisa makanan yang dimakan oleh ikan hiu yang lepas, nah dimakan oleh ikan remora. Remora itu ikan kecil-kecil. Nah, ikan kecil itu maksudnya ya dibandingkan dengan ikan hiu yang besar, remora ini lebih kecil ukurannya. Jadi di sini si remora diuntungkan karena ada sisa makanan dari ikan hiu, dia bisa ikut makan. Ya. Ikan hiunya diuntungkan nggak? Enggak. Dirugikan juga enggak ya. Nah makanya ini disebut dengan simbiosis komensalisme ya. Yang terakhir parasitisme. Nah ini kalau parasitisme gimana nih? Pasti tahu dong. Yang satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan ya. Nah jadi kalau ada orang yang ngambil untung doang dari orang lain terus ngerugiin orang lain, nah disebut parasit dia. Kayak jamur, nah iya kayak jamur. Nah contohnya bunga bangkai dengan tumbuhan inangnya. Ada yang udah pernah lihat bunga bangkai? Ya, kalau saya pernah lihat sekali di kebun raya Bogor, tapi waktu itu untungnya lagi kuncup jadi nggak bau. Kalau lagi mekar bau. Jadi si bunga bangkai ini hidupnya sebagai parasit buat tumbuhan lainnya ya. Nah jadi kenapa dia parasit? Karena si bunga bangkai ini tidak memproduksi makanan sendiri. Dia mengambil makanan dari tumbuhan inangnya ya.
yaitu 3 jenis simbiosis ya. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme ya. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup pada sebuah ekosistem itu memiliki peranan yang sangat penting ya. Ya, karena ya namanya juga bunga bangkai. Jadi kenapa disebut bunga bangkai? Karena baunya busuk ya. Tidak seperti bunga lainnya ya. Oke, jadi keanekaragaman hayati ini memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan ekosistem ya. Maksudnya bagaimana? Jadi tadi kan pada rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Ketika salah satu komponen hilang, contoh misalkan si konsumen tingkat 2-nya hilang, misalkan dimakan sama orang ya, karena manusia ini yang sering menjadi sumber kerusakan dari atau ketidakseimbangan dari ekosistem ya. Nah, berarti konsumen tingkat 3-nya akan berkurang jumlahnya karena tidak punya makanan, sedangkan konsumen tingkat 2 akan naik terus jumlahnya. Nah, kenaikan jumlah konsumen tingkat 2 nanti akan berdampak kepada berkurangnya jumlah konsumen tingkat 1 karena dimakanin ya. Jadi konsumen tingkat 2-nya banyak, konsumen tingkat 1-nya jadi banyak yang dimakan juga sama konsumen tingkat 2. Nah, nanti itu terjadi ketidakseimbangan pada ekosistem tersebut ya. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup pada suatu ekosistem ini berperan penting pada keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada pada di ekosistem tersebut. Jadi harus tetap seimbang ya. Nah, jadi tingkat keanekaragaman hayati ini ya, dibagi menjadi beberapa jenis ya. Pertama, keanekaragaman genetik. Jadi keanekaragaman genetik ini menunjukkan variasi dalam satu spesies ya. Dia gen ini genetik itu adalah gen itu adalah satuan unsur terkecil yang ada pada pada makhluk hidup ya. Jadi dia adalah faktor pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, manfaat keanekaragaman genetik adalah membentuk varietas-varietas baru ya. Jadi sekarang ilmuwan bisa membuat sebuah ya ibarat misalkan padi yang sifatnya unggul. Nah, ini dapatnya dari mana? Jadi mengambil genetik dari spesies-spesies padi ya, dikumpulkan yang positif-positifnya, sifat-sifat baiknya, kemudian dikawinkan ya. Dikawinkan sehingga mendapat bibit unggul. Nah, jadi penting keanekaragaman tingkat genetik ini.
Kemudian tingkat spesies, ya. Jadi kalau di tingkat spesies, keanekaragamannya menunjukkan banyaknya jenis individu. Nah, faktor yang menyebabkan keanekaragaman tingkat spesies adalah evolusi. Jadi dengan mengetahui adanya keanekaragaman tingkat spesies dapat menuntun kita untuk mencari alternatif. Contoh misalkan begini, satu ketika ya mungkin gitu, ayam punah gitu ya, entah misalkan ada wabah penyakit apa, ayamnya punah. Nah, gimana dong kita makan memenuhi kebutuhan protein hewani kita? Nah, kita lihat ada nggak spesies dari unggas yang masih bisa kita makan yang sejenis dengan ayam. Oh, ada bebek gitu kan contohnya. Jadi kita bisa makan bebek. Sekarang pun kan walaupun ayam ada, kadang-kadang kita ya biar nggak bosan diselingi makan bebek umpamanya. Kalau saya sih lebih suka bebek daripada ayam. Nah, kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di tingkat ekosistem, keanekaragaman ini menunjukkan variasi bentuk dan jenis bentang alam, di mana tumbuhan, hewan, dan organisme hidup lainnya saling berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya untuk bisa bertahan hidup. Ya, jadi contohnya burung, ya. Burung ini ada yang bisa hidup cuman pada suhu tropis umpamanya. Nah, nanti ketika pada satu area tertentu suhunya berubah, terlalu dingin atau terlalu panas, burung-burung ini akan bermigrasi kepada area lain, ya. Nah, ketika ekosistemnya terganggu, maka dia akan kehilangan tempat hidup. Nah, nanti juga akan mengganggu keberlangsungan hidup burung tersebut. Nah, keanekaragaman hayati ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, memiliki nilai-nilai manfaat bagi kita sebagai manusia, ya. Nilai-nilai ini meliputi nilai konsumtif. Jadi ini adalah ya alasan utamanya bagi manusia, ya. Jadi sebenarnya dari top predator dari sebuah ekosistem di dunia, top predatornya adalah manusia, ya. Jadi manusia ini yang memanfaatkan makhluk hidup lainnya ya sebagai pemenuh kebutuhan konsumsi, makanan, sandang, papan, dan lainnya, ya. Kemudian nilai produktif, ya. Jadi keanekaragaman hayati ini juga bisa meningkatkan perekonomian. Ya, ini sudah sangat jelas contohnya ya di Indonesia gitu. Kita kan sebagian besar dari area kita terdiri dari lautan dan punya mengandung banyak ikan. Nah, itu bisa sebenarnya kalau ditangani dengan benar bisa meningkatkan perekonomian dari nelayan gitu ya. Kemudian nilai pilihan. Nah, jadi seringkali keanekaragaman hayati ini menyimpan nilai manfaat yang belum disadari pada saat ini, tapi mungkin bisa menjadi pilihan untuk masa depan. Kok mirip pelajaran IPS? Ya, mirip sedikit.
Kemudian nilai eksistensi. Jadi keberadaan keanekaragaman hayati ini bisa menjadi meningkatkan nilai estetis yang ditimbulkannya pada manusia, serta walaupun tidak berkaitan langsung, tapi keanekaragaman hayati ini bisa dimanfaatkan nilai ekonomisnya, ya kadangkala karena saking, bahasa Indonesianya apa yang baik ya, saking maruknya gitu ya, maruk itu apa ya, saking rakusnya lupa akan ketidakseimbangan alam yang bisa diakibatkan kalau kita mengeksploitasi nilai eksistensi dari keanekaragaman hayati ini berlebihan gitu ya. Misalkan si belalai gajah diambil, ya kan, belalai gajah ini memiliki nilai estetis nih kalau dipajang. Nah, belalai gajahnya dipotong, gajahnya dibiarin lama kelamaan mati karena nggak punya belalai. Bukan belalai, itu apa namanya ya, gading. Kok belalai, gading gajah. Atau sekarang yang sering juga sirip hiu. Jadi sirip hiu ini kalau dijual ke restoran harganya sangat mahal. Nah, banyak nelayan cuma ngambil sirip hiunya doang, dipotong, diangkat dari laut, dipotong siripnya, kemudian hiunya dikembalikan lagi ke laut, lama kelamaan mati, soalnya dia kehilangan sirip yang berfungsi sebagai alat untuk berenang kan. Bisa ditanyakan kepada teman-teman yang kerja jadi awak kapal tuh ya. Nah, yang terakhir, keanekaragaman hayati juga memiliki nilai ekologis. Jadi berperan terhadap individu lain selain manusia. Ya, ini jelas ya. Jadi bukan manusia aja yang membutuhkan keanekaragaman hayati, makhluk hidup lain juga. Contoh misalkan singa. Singa kan karnivor. Ya, kalau zebra habis masih ada kijang. Kalau kijang habis masih ada jerapah umpamanya, masih ada rusa gitu kan. Jadi hewan juga membutuhkan variasi ya. Variasi atau keanekaragaman hayati ya. Nah, kalau tumbuhan ini kan sebagai produsen justru penting bagi kita untuk mempertahankan aneka jenis tumbuhan. Ya kan, banyak tumbuhan yang menghasilkan khasiat-khasiat tertentu. Contoh misalkan sayur. Ya, sayur kan kita bisa sayur itu kan macam-macam, ada kangkung ya, mengandung zat besi. Nah, kemudian tumbuhan yang lainnya kan juga ada buah-buahan gitu kan. Buah-buahan ini memenuhi kebutuhan vitamin umpamanya. Jadi saling melengkapi antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Kalau tumbuhan mungkin nggak perlu variasi makanan ya, karena produk makanan mereka apa ya yang dimakannya hasil dari fotosintesis. Keanekaragaman hayati ini pada keanekaragaman tumbuhan lebih berdampak kepada manusia ya. Baik, walah ini waktunya bisa deh. Oke, jadi sampai sini materinya. Jadi nanti UTS ada 3 macam.
Ada 3 materi, mencakup 3 materi. Nah, materi yang pertama adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga tentang ekosistem. Ya, minggu depan. Ya. Jadi minggu depan kita review dulu 3 materi, tanya jawab, siapa tahu ada yang nggak ngerti, baru UTS. Oke? Ya, hari Selasa. Nah, mekanisme pelaksanaan UTS-nya seperti biasa. Soal saya upload di grup Facebook, kemudian di-download dan dikerjakan, ditulis cukup jawabannya saja di dalam kertas selembar. Ya, pada sebuah kertas selembar cukup jawabannya saja. Jadi nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, gitu ya. Jangan lupa tulis namanya dua-duanya, nama asli dan nama Facebook. Kemudian difoto, ya. Ya boleh pakai PDF juga, difoto dan dikirimkan lewat inbox saya, ya. Dikirimkan lewat inbox Facebook seperti biasa. Paham? Nah, Mbak Sri silakan coba dilihat materi-materi sebelumnya yang YouTube, ya, di YouTube, supaya bisa mengejar. Baik, kalau begitu sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Tetap semangat terus. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ngantuk belum? Kamu langsung tidur. Langsung ngerok. Udah kamu tadi, Sa. Dulu zaman rumusa, saya teh cungkring hidung. Si cinta ge pasti menjerit kabur.